Sebelum kita memulai ibadah sore hari ini, ada beberapa pengumuman yang teman-teman boleh simak ya. Selamat memasuki bulan Maret. Nah, selama bulan Maret ini kita memiliki tema kemuliaan nyata melalui perbuatan atau sikap kita kepada sesama. Diambil dari 2 Korintus 3 ayat 3. Nah, aku juga mau ngajakin teman-teman pemuda untuk sama-sama membaca kitab Yakobus ya. Yuk, ikut doa pemuda setiap hari Rabu jam 18.30 waktu Indonesia Barat melalui Google Meet. Teman-teman yang ingin dibantu doa bisa isi Dropbox yang tertera ya. Dan aku juga mau ngajakin teman-teman nih untuk join grup meeting. Kalian bisa langsung DM ke Instagram kita atau isi juga link yang tertera. Ibadah Sabtu depan, tanggal 20 Maret 2021 akan diadakan secara online. Silakan mengakses ke YouTube channel kita Tiberias Youth tepat jam 5 sore. Gabung di tim pelayanan pemuda yuk. Kalian bisa langsung mengisi link yang tertera ya. Untuk pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa langsung DM ke Instagram kita. Selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun di minggu ini. Semoga apapun yang kalian kerjakan dibuat berhasil dan selalu diberkati Tuhan. Sekian pengumuman buat teman-teman semua. Yuk sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my love you have been faithful. All my love you have been so good.
so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my love you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Of the goodness of Through you, I can do anything. I can do all the things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm a living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all the things. 'Cause if you give me strength, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that
Salam damai sejahtera untuk kalian semua pemuda-pemudi GPDI Tiberias yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap kalian semua berada dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberkati Tuhan baik secara jasmani maupun rohani, dan tetap bersemangat karena Tuhan Yesus menyertai kita semua. Pada sore hari ini, sebelum kita memulai sharing firman Allah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada sore hari ini Tuhan, untuk kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami yang mendengarkan firman-Mu dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dengan baik, dan firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami menjadi rema, dan firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh, berbuah, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Hari ini, saya mau membagikan firman Allah yang akan kita baca dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan 16, yang berbunyi demikian. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya ingin memberi judul renungan firman Allah pada sore hari ini, yaitu Let Your Light Shine. Ayatnya yang tadi kita sudah baca di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya dan rekan-rekan kaum muda GPDI Tiberias Bogor dipanggil dan diciptakan sebagai garam dan terang dunia. Saya hendak menggarisbawahi dalam kalimat, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kata yang digunakan di sini yaitu adalah dan bukan akan menjadi. Ini menandakan bahwa hal ini sudah terjadi, yaitu bahwa kita, saya dan saudara adalah garam dan terang dunia. Sadarkah kita bahwa Tuhan memilih kita untuk menjadi berkat bagi orang lain? Saya dan Anda, kita semua adalah orang-orang yang spesial. Ingatlah, selalu ada alasan mengapa kita bertemu orang lain. Entah karena mereka yang akan menjadi berkat buat hidup kita, atau kita yang akan menjadi berkat untuk mereka. Dalam kehidupan berjemaat, secara khusus di gereja kita, ada orang-orang yang membentuk dan menjadi berkat buat saya secara pribadi. Dan menjadi berkat buat saya secara pribadi dalam pertumbuhan iman rohani saya. Mereka ada untuk mendoakan saya ketika saya menghadapi masalah, dan juga untuk membantu bertukar pikiran bagaimana menghadapi masalah tersebut. Mereka ada untuk menguatkan dan memberi penghiburan ketika saya kehilangan ayah yang saya kasihi. Dan juga ketika saya menghadapi masalah dalam pekerjaan, tak jarang mereka memberikan nasihat yang membangun dan mendukung saya. Dan tentunya saya juga sangat diberkati dengan keberadaan kalian semua anak-anak muda yang penuh semangat, energik, dan kreatif dalam mengiring dan melayani Tuhan.
Bukan karena saya lebih tua, lantas saya tidak diberkati dalam keberadaan kalian. Namun sebaliknya, saya sangat diberkati oleh kalian semua. Saya menjadi lebih bersemangat dalam mengiring dan melayani Tuhan bersama kalian. Dalam Timotius, 1 Timotius 4 ayat 12, firman Tuhan berkata seperti ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. We are chosen to be a blessing to others. Kita dipilih untuk menjadi berkat bagi orang lain. And we are blessed to be a blessing to others. Kita diberkati untuk memberkati orang lain. Saya teringat akan sebuah ayat dalam Galatia 6 ayat yang ke-10 yang berkata demikian. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ada sebuah ilustrasi tentang kisah petani jagung. Ada seorang petani yang menanam jagung, dan jagungnya banyak meraih penghargaan. Setiap tahun, petani itu selalu mengikuti jagungnya di pameran negara bagian dan memenangkan banyak penghargaan Blue Ribbon. Blue Ribbon adalah suatu simbol dari high quality atau kualitas yang sangat baik. Pada suatu musim, seorang reporter surat kabar meliput acara tersebut dan mewawancarai petani itu. Reporter itu bertanya, apa yang Anda lakukan dalam menanam jagung sehingga menghasilkan jagung yang kuat dan sehat? Lalu petani itu menjawab, satu hal yang saya lakukan adalah membagikan benih jagung saya kepada tetangga saya. Lalu dengan penuh keheranan, reporter itu kembali bertanya, mengapa Anda berbagi benih jagung Anda dengan tetangga Anda? Bukankah nanti tetangga Anda akan menjadi saingan Anda dalam mengikuti kompetisi ini? Dan dengan yakin si petani itu menjawab, mungkin Anda tidak menyadarinya, tetapi angin mengambil serbuk sari dari jagung yang matang dan memutarnya dari satu ladang ke ladang yang lain. Jika tetangga saya menanam jagung dengan benih yang buruk, penyerbukan silang tentu akan menurunkan kualitas jagung saya sendiri. Jadi, jika saya ingin menanam jagung yang terbaik, maka saya harus membantu tetangga saya menanam jagung yang terbaik juga. Dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38 dalam terjemahan baru, firman Allah berbunyi demikian. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia Masa Kini dari Lembaga Alkitab Indonesia, Lukas 6 ayat yang ke-38 berbunyi demikian. Berilah kepada orang lain, supaya Allah juga memberikan kepadamu. Kalian akan menerima pemberian berlimpah-limpah yang sudah ditakar padat-padat untukmu. Sebab takaran yang kalian pakai untuk orang lain akan dipakai Allah untukmu. Dari hal ini, saya belajar bahwa ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, ternyata efeknya adalah untuk memberkati dan membangun rohani kita juga. Seperti ilustrasi petani tadi, ketika dia membagikan benih ke tetangganya, ternyata itu juga untuk kebaikan bagi tanaman jagung yang ditanam olehnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita belajar memberkati orang lain, maka hal tersebut juga untuk membawa kebaikan bagi kita. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memberkati orang lain. Tidak harus selalu dalam hal-hal atau perkara yang besar saja,
Namun dapat kita mulai dengan hal-hal sederhana seperti berikut ini. Kita dapat berdoa untuk teman-teman kaum muda yang pada hari-hari ini sedang dalam pergumulan. Dalam Filipi 1 ayat yang keempat berbunyi demikian, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Jadi pray with joy. Yang kedua, kita dapat meluangkan sedikit dari waktu kita untuk menyapa saudara seiman kita melalui WhatsApp, melalui Telegram mungkin, chat atau media sosial lainnya, media sosial chatting lainnya. Yang ketiga, kita juga dapat memberikan dorongan semangat atau motivasi bagi rekan-rekan kita. Di Tiberias 12 atau di pemuda GPD Tiberias, kita memiliki sharing time, ya. Jadi untuk yang wanita ada Brave Girls, yang kalau saya tidak salah itu setiap hari Senin jam 8 malam. Teman-teman pemudi mungkin bisa ikut join dengan Brave Girls, ya. Atau untuk boys meeting, untuk yang pemuda, ya, kita juga ada boys meeting, ya. Juga setiap hari Senin, ya, kita mulai dengan pada jam 9 malam, ya kan. Jadi di sharing time ini kita dapat saling membangun, kita dapat sharing. Kalau kita punya masalah, kita dapat bercerita satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling memotivasi. Saya teringat dalam sebuah ayat Efesus 4 ayat yang ke-29 yang berbunyi demikian, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan tentu masih banyak hal lainnya yang dapat kita lakukan untuk memberkati sesama kita. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-33 dalam terjemahan sederhana Indonesia berbunyi seperti ini. Karena itulah saya selalu berusaha dengan cara apapun untuk menyenangkan hati semua orang. Artinya saya berusaha untuk mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi saya. Saya melakukan itu supaya mereka menjadi pengikut Kristus dan diselamatkan. Yang berikutnya kita akan baca dalam Matius 25 ayat ke-40. Dalam terjemahan baru berbunyi seperti ini. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saat ini, saya yakin dan percaya Tuhan sedang bekerja melalui kita semua anak-anak muda GPD Tiberias Bogor. Jadi teruslah bertumbuh dalam iman, dan Dia akan memberikan hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Dia akan membantu kita dengan cara yang tentu tidak terpikirkan oleh kita, untuk membantu kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saya ingin menutup renungan firman Allah pada sore hari ini dengan sebuah ilustrasi berikut. Orkes simfoni atau simfoni orkestra adalah suatu hal yang indah untuk ditonton dan didengarkan. Kalau saudara pernah menontonnya, mungkin di YouTube atau mungkin menghadiri langsung sebuah orkestra simfoni, tentu hal ini adalah hal yang sangat menyenangkan. Saat konduktor memulai, maka setiap musisi mulai memainkan instrumennya. Mereka akan mulai bersiap-siap untuk memainkan instrumennya dan mengikuti arahan dari konduktor tersebut, sehingga menciptakan bunyi, musik, dan nada-nada yang indah didengar. Ketika suara biola memudar menjadi musik latar dan suara seruling mulai bermain solo dan instrumen lain mengiringinya, terdengar begitu harmonis. Para
para musisi tidak saling bersaing untuk memimpin yang tentunya akan menyebabkan ketidakharmonisan terjadi. Namun mereka saling menjunjung tinggi untuk menciptakan keindahan dalam simfoni tersebut. Mereka akan selalu membaca partitur dan memperhatikan sang konduktor. Kehidupan kita sesungguhnya seperti orkes simfoni. Kitalah para musisi yang sedang memainkan instrumen atau alat musik itu. Saudara dan saya adalah musisi yang memainkan instrumen dan alat musik itu. Kita saling menghargai satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling mendoakan, saling membangun, dan saling memberi semangat, dan saling memberkati satu dengan yang lain. Dan saya harap kita semua selalu membaca partitur kita, yaitu firman Allah, selalu memperhatikan sang konduktor kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita, pemuda GPD Tiberias Bogor, dapat menghasilkan suatu simfoni yang indah, yaitu menjadi berkat bagi banyak orang, memancarkan terang kasih-Nya dimanapun kita berada, melakukan perbuatan yang baik, dan memuliakan Bapa di sorga. Amin. Demikian sharing firman Allah pada sore hari ini. Stay safe, stay blessed, and stay connected. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup sharing firman Allah pada sore hari ini dengan doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada sore hari ini, Tuhan. Biarlah kami, Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pemuda-pemuda gereja-Mu, Tuhan, di GPD Tiberias Bogor, kami boleh memancarkan terang-Mu dimanapun kami berada. Kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan-Mu, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami menjadi rema, dan firman-Mu boleh berbuah, dan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Pimpin kami, ya Roh Kudus, dan mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada sore hari ini, dan kami percaya kami semua orang-orang muda diberkati oleh Engkau, Tuhan. Terpujilah nama-Mu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sangat baik. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua, pemuda GPD Tiberias Bogor sampai saat ini, Bapa. Terima kasih kalau kami masih boleh beribadah walaupun secara online di tempat kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama mendoakan bangsa kami Indonesia. Kami mau serahkan sepenuhnya bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan keselamatan untuk bangsa kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Masyarakat Indonesia yang sedang mengalami sakit COVID, Tuhan berikan kesemangat, berikan kekuatan, berikan kesembuhan total, berikan juga kekuatan dan sukacita untuk setiap orang-orang yang bekerja di garis paling depan dalam menghadapi COVID-19, dari dokter, perawat, dan semuanya yang bekerja Tuhan, diberikan kesehatan yang ekstra. Setiap daerah di Indonesia yang mengalami bencana, baik banjir, longsor, gunung meletus, dan lain sebagainya, berikan mereka penghiburan dan kesabaran di tengah-tengah bencana yang mereka hadapi. Berkati apa yang menjadi keperluan mereka, Tuhan. Berkati pemerintahan Indonesia mulai dari pusat hingga daerah. Berkati Presiden kami, Bapak Jokowi, Wakil Presiden dengan seluruh jajarannya, Bapak. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam mengatasi setiap permasalahan di Indonesia. Berikan mereka terus kekuatan dalam menjalankan setiap tugas mereka. Berkati setiap pekerjaan mereka dalam memajukan Indonesia, Tuhan. Berdoa juga untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan dan gereja-gereja di seluruh pelosok negeri, Bapa.
Berkati hamba-hamba-Mu dengan pelayanan yang mereka lakukan di tempat mereka masing-masing. Sertai mereka dengan Roh Kudus-Mu untuk terus setia melayani anak-anak-Mu Tuhan. Berkati setiap keluarga hamba-hamba-Mu apapun yang menjadi kebutuhan mereka di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Tuhan yang akan mencukupkannya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala serta keluarga besar pastori dan seluruh pengerja GPDI Tiberias Bogor. Berikan kesehatan dan kekuatan, berikan kuasa-Mu Tuhan untuk menolong mereka dalam melayani setiap jemaat. Berkati penggembalaan dan pelayanan yang dikerjakan dalam gereja ini Tuhan, biar setiap pelayanan menjadi berkat untuk seluruh jemaat. Seluruh jemaat GPDI Tiberias Bogor dimanapun mereka berada, dan apapun yang mereka kerjakan diberkati. Setiap aktivitas mereka, setiap pergumulan mereka, setiap keluarga mereka Tuhan. Tuhan selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan jemaat-jemaat-Mu. Biarlah kasih-Mu boleh hadir di tengah-tengah jemaat-Mu kami, sehingga kami boleh bersatu untuk semakin kuat dalam Tuhan, untuk sama-sama bertumbuh dan menjadi berkat satu sama lain. Setiap anak muda-Mu, pemuda GPDI Tiberias Bogor, baik yang berada di Bogor maupun di luar Bogor Tuhan, berkati setiap anak-anak muda-Mu. Biarlah kami jadi anak-anak muda yang terus takut akan Tuhan, yang rindu untuk terus bertumbuh dan mau setia melayani Engkau Tuhan. Berkati setiap pekerjaan, setiap pendidikan, dan setiap kegiatan pemuda. Kami rindu mendengar banyak kesaksian hebat dari anak-anak muda-Mu Tuhan. Keberhasilan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Berkati setiap langkah kaki mereka kemanapun mereka pergi dan cukupkan setiap kebutuhan mereka serta keluarga mereka masing-masing. Pelayanan pemuda GPDI Tiberias Bogor juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ibadah pemuda, doa pemuda hingga kegiatan lainnya boleh terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pelayanan pemuda ini terus menjadi berkat buat setiap pemuda-pemudi yang ada, dan kami boleh sama-sama bertumbuh melalui pelayanan pemuda ini. Berkati juga setiap pengurus pemuda, koordinator pemuda Tuhan. Berikan hikmat dan kuasa-Mu untuk terus membawa pelayanan pemuda menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setelah kita mendengarkan renungan, kemudian juga doa-doa sudah dinaikkan, kita akan akhiri ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami, bahkan pelayan-pelayan-Mu, orang-orang muda-Mu di berbagai tempat untuk melayani Engkau saat ini. Tuhan, tetap dimanapun kami berada, jadikan kami alat-Mu, jadikan kami sarana kesaksian-Mu, sehingga orang-orang yang melihat kami, mereka boleh mengerti bahwa di dalam kami ada sesuatu yang luar biasa, yaitu Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menginspirasi kami, yang membimbing kami, yang memotivasi kami untuk mendengar, berpikir, melihat, berbicara, dan bertindak dengan benar dan baik. Sehingga dengan apa yang kami lakukan dan kami kerjakan, nama Allah dipermuliakan. Sebab itu Tuhan, kami juga berdoa buat tetap Bapak dan Ibu Gembala kami bersama para wakil gembala, Om Cipta, Om Yosua bersama keluarga, bahkan para pengerja yang membimbing kami. Engkau berkati mereka. Engkau juga berkati setiap kegiatan kami, supaya dengan apa yang kami lakukan, kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, dan ibadah ini kami akhiri di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. See